Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Ainung Tias dengan NIM 19154011108 dari kelas reguler 3 tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus menstruasi dan KB alamiah. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah hal yang wajar dialami oleh seorang wanita. Meski sudah dialami sejak masih remaja, tidak semua wanita tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh selama siklus menstruasi. Sedangkan siklus menstruasi adalah perubahan dalam tubuh wanita, khususnya pada bagian organ reproduksi. Menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Siklus menstruasi pada wanita berbeda-beda, bisa terjadi antara 23-35 hari, namun rata-rata siklus menstruasi adalah 28 hari. Hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Pada dasarnya, siklus menstruasi dibagi menjadi beberapa fase yang diatur oleh 5 hormon di dalam tubuh. Hormon yang dimaksud adalah: pertama, estrogen. Hormon yang diproduksi pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Selanjutnya, progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Selanjutnya, fase-fase dalam siklus menstruasi. Fase yang pertama yaitu menstruasi. Fase dalam siklus menstruasi yang pertama biasanya terjadi selama 3-7 hari. Pada masa ini lapisan dinding rahim luruh menjadi darah menstruasi. Banyaknya darah yang keluar selama masa menstruasi berkisar antara 30-40 ml pada setiap siklus. Pada hari pertama hingga hari ketiga, darah menstruasi yang keluar akan lebih banyak. Pada saat ini, biasanya wanita akan merasakan nyeri atau kram pada bagian panggul, kaki, dan punggung. Fase yang kedua yaitu pra-ovulasi dan ovulasi. Pada fase pra-ovulasi, lapisan dinding rahim yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Lapisan dinding rahim tersebut cukup tipis, sehingga sperma dapat melewati lapisan ini dengan mudah dan bisa bertahan kurang lebih selama 3-5 hari. Proses penebalan rahim dipicu oleh peningkatan hormon. Mungkin Anda sempat berpikir bahwa ovulasi selalu terjadi pada hari ke-14 setelah siklus pertama, tapi nyatanya masa ovulasi tiap wanita tidaklah sama, tergantung kepada siklus menstruasi masing-masing dan beberapa faktor seperti penurunan berat badan, stres, sakit, diet, dan olahraga. Fase yang ketiga yaitu pramenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim makin menebal. Hal ini dikarenakan folikel yang telah pecah dan mengeluarkan sel telur, membentuk korpus luteum. Korpus luteum kemudian memproduksi progesteron yang membuat lapisan dinding rahim makin tebal. Jika tidak ada terjadinya pembuahan, Anda akan mulai merasakan gejala pramenstruasi atau PMS, seperti perubahan emosi yang lebih sensitif dan perubahan kondisi fisik, seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau kembung. Selain gejala tersebut, korpus luteum akan mengalami degenerasi dan berhenti memproduksi progesteron. Ini adalah contoh gambar siklus menstruasi. Selanjutnya, KB alamiah. Keluarga berencana alamiah atau natural family planning adalah metode pengendalian kelahiran yang tidak membutuhkan alat atau bahan kimia maupun obat-obat atau metode hormonal. Bagi wanita maupun pasangan yang ingin menghindari efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi sederhana dengan alat maupun kontrasepsi modern, maka lebih memilih cara KB alami. Metode keluarga berencana alamiah memberikan manfaat sebagai berikut. Manfaat yang pertama yaitu
kontrasepsi, yaitu untuk mencegah kehamilan bila digunakan dengan benar. Yang kedua, membantu untuk mencapai kehamilan bila pasangan menginginkan kehamilan. Yang ketiga, tidak ada efek samping sistemik. Dan yang terakhir, murah atau tanpa biaya. Sedangkan manfaat non-kontrasepsi yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan suami dalam keluarga berencana. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Yang ketiga, mempererat tanggung jawab dan kerjasama antar pasangan. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi antar pasangan. Sedangkan penilaian klien atau penggunaan kontrasepsi metode keluarga berencana alamiah memerlukan konseling atau KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, baik lisan maupun tertulis. Kondisi yang perlu dipertimbangkan bagi pengguna alat kontrasepsi ini adalah yang pertama, KBA sesuai untuk kontrasepsi, yaitu semua wanita semasa reproduksi dengan siklus haid teratur maupun tidak teratur, tidak haid karena menyusui maupun pramenopause. Yang kedua, semua wanita dengan berbagai paritas atau termasuk nullipara. Yang ketiga, wanita kurus maupun gemuk, dan yang terakhir wanita perokok. Untuk konsepsi, pasangan yang ingin mencapai kehamilan segama dilakukan pada masa subur untuk mencapai kehamilan. KBA tidak sesuai untuk yang pertama, wanita yang ditinjau dari umur, paritas, atau masalah kesehatan membuat kehamilan menjadi resiko tinggi. Yang kedua, wanita yang belum mendapat haid atau menyusui atau post-abortus. Yang ketiga, wanita dengan siklus haid yang tidak teratur. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.